Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ahmad Syaiful Anwar, NPM 2013024043, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Lampung, angkatan tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Perangkat pembelajaran yang kita gunakan ada 5. Yang pertama SK atau kompetensi dasar dan indikator, yang kedua RPP, yang ketiga materi, yang keempat lembar kerja siswa, dan yang kelima adalah asesmen. Standar kompetensi, yaitu memahami sistem pencernaan pada manusia. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia. Dan indikatornya, siswa dapat memahami dan mampu menerangkan kembali mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Terdapat cara-cara sistem pencernaan, saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, serta kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Cara-cara sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan dalam saluran pencernaan berlangsung dengan 2 cara, yaitu yang pertama, pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Sistem pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Saluran-saluran dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan yang pertama ada mulut. Dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua lambung. Yang ketiga usus halus. Yang keempat kerongkongan. Di dalam usus halus terdapat usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, dan usus besar. Yang pertama, saluran yang pertama adalah mulut. Di dalam rongga mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan yang kedua adalah gigi. Di dalam mulut terdapat gigi yang akan mencerna makanan. Di sini terdapat gigi seri, gigi taring, geraham depan, dan ini gigi geraham yang fungsinya adalah untuk mengunyah makanan. Gigi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Sumsum gigi atau yang disebut dengan pulpa merupakan rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Di dalam mulut juga terdapat lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa makanan, mengatur letak makanan, dan membantu menelan atau mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan.
Lidah sendiri memiliki berbagai pengecap rasa. Yang pertama, di ujung lidah terdapat pengecap rasa manis. Sebelah dalam dari ujung lidah terdapat pengecap rasa asam. Kemudian lebih ke dalam lagi terdapat pengecap rasa asin. Dan di pangkal lidah terdapat pengecap rasa pahit. Kemudian kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur saliva. Kelenjar ludah mengandung enzim tialin atau amilase untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu 1. Kelenjar parotis terletak di bawah telinga, 2. Kelenjar submandibularis terletak di bawah rahang, terletak di sini. Kemudian kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Sini. Lidah berfungsi untuk memudahkan menelan makanan. Kemudian saluran dan kelenjar pencernaan. A. Terdapat usus 12 jari yang disebut duodenum. Pada usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Saluran empedu yang menyalurkan getah empedu untuk menghasilkan lemak dan saluran pankreas menyalurkan getah pankreas yang mengandung enzim. Selanjutnya B. Terdapat usus kosong atau disebut jejunum. Merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari makanan diserap. Di manakah terletak jejunum? Yaitu ini. Kemudian C. Terdapat usus penyerapan. Pada usus penyerapan, atau yang disebut ileum, terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Pada jonjot usus terdapat pembuluh kapiler darah dan pembuluh kil. Pembuluh kapiler darah berfungsi sebagai tempat penyerapan zat berupa glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral. Sedangkan pembuluh kil terdapat tempat penyerapan zat berupa asam lemak dan gliserol. Selanjutnya yang D, ada usus besar. Setelah penyerapan sari makanan di usus halus tadi, sisa makanan didorong ke usus besar yang disebut dengan kolon. Kolon sendiri itu dibedakan menjadi 3 macam, 3 bagian, yaitu bagian yang naik, mendatar, dan menurun. Pada bagian pangkal, usus besar terdapat usus buntu dan umbai cacing yang disebut dengan appendix. Bagian akhir usus besar adalah poros usum yang disebut rektum. Rektum bermuara di dubur anus. Usus besar berfungsi mengatur kadar air sisa makanan. Nah, ini dia adalah gambar dari usus besar. Ini rektum, terus kemudian ini usus besar, yang disebut kolon. Ini juga termasuk usus besar. Dan di sini terdapat usus buntu. Selanjutnya terdapat kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah diare, yaitu keadaan buang air besar yang terjadi terlalu sering dengan feses yang banyak mengandung air. Kedua adalah sembelit, terjadi bila buang air besar lambat. Hal ini terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan sehingga feses menjadi kering dan keras. Ketiga, tukak lambung adalah luka pada lapisan lambung atau usus 12 jari yang dikenal dengan sakit mah. Selanjutnya terdapat radang pada dinding lambung yang disebut gastritis, merupakan peradangan yang terjadi pada membran mukus yang melapisi lambung. Yang kelima, terdapat radang usus buntu yang disebut appendicitis. Radang usus buntu akibat dari infeksi yang terjadi pada usus buntu.
Radang usus buntu terjadi jika lubang yang menghubungkan usus buntu dengan usus besar itu tersumbat. Yang keenam adalah hernia, merupakan penyakit akibat robeknya lapisan dalam dinding perut pada daerah pangkal paha, yang menimbulkan pembengkakan atau gumpalan yang berasal dari terlepasnya lingkaran usus sehingga menonjol pada tempat yang robek tersebut. Yang ketujuh ada parotis, disebut juga gondong atau gondongan. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah tepat di bagian telinga, sehingga kelenjar air ludah tersebut membengkak dan membesar. Yang kedelapan ada serostomia, penyakit yang menyerang rongga mulut yang mengakibatkan produksi air ludah menurun sehingga mulut kering dan makanan tak dapat dicerna dengan sempurna. Mungkin cukup itu presentasi materi sistem pencernaan pada manusia yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.